Siapa yang akhirnya keluar sebagai jawara dalam semifinal Piala Eropa malam nanti? Apakah Belanda yang akan mengulangi sejarah tahun 1988 atau Inggris yang akan menanggung asa ke final Piala Eropa? Sudah ada rekan saya Bagus Priambodo, jurnalis olahraga TV One yang juga akan memberikan pandangannya kepada Anda pemirsa. Kalau kemarin kita lihat Bagus merasakan panasnya hawa di Mekah, begitu. Saat ini kita akan membahas mengenai panasnya Eropa bersama Bagus juga. Bagus. Ternyata Eropa bisa panas juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bagus. Ini menarik. Kalau tadi dalam tayangan sebelumnya sudah disampaikan bahwa jalan kedua negara, baik Belanda, baik Inggris ini berliku. Kita ke Belanda terlebih dahulu. Kita lihat foto awal-awal Belanda sempat merasakan kebuntuan, sempat merasakan kekalahan. Kritik ini betul-betul menghujani tim oranye ini. Ketika sekarang bisa lolos ke semifinal, Anda merasa sudah penampilan mereka sudah cukup membungkam kritik? Sebenarnya penampilan Belanda belumlah maksimal ya. Dan menariknya adalah kedua tim ini, baik pun Inggris juga memiliki perjalanan serupa. Menang di laga pertama, seri di laga kedua, kemudian Belanda keserimpet kalau kata orang Jawa ya, di laga terakhir begitu ya lawan Hungaria kan begitu. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah titik balik, tapi di sisi lain ada hal yang menarik bahwa kedua tim ini walaupun serupa tak sama, tapi Belanda ini seperti lebih menjanjikan. Karena kemudian langkah mereka di babak knockout itu lebih bagus dengan skor yang lebih meyakinkan. Belanda walaupun hanya menduduki peringkat 3 dan nyaris tidak lolos, tapi dia adalah tim yang lebih produktif dibandingkan Inggris. 4 gol dari 3 laga. Nggak jelek dong. Betul. Ya kan? Sementara Inggris hanya mencetak 2 gol saja dari 3 laga. Ini kita melihat bahwa ini menarik, bahwa Belanda yang kemudian dilatih oleh seorang mantan back mereka, Ronald Koeman, tapi urusan mencetak gol lempeng bener nih. Urusan menyerang cukup agresif akhirnya. Iya, sangat agresif. Karena totalnya akhirnya mereka sudah mencetak sekitar 9 gol dari seluruh partai di Piala Eropa berbanding dengan Inggris. Ini yang kemudian auranya malam hari ini seolah-olah gitu ya, angin kayaknya ke Belanda. Karena lebih jago bikin gol gitu ya. Baik. Tapi di sisi lain, sebagai seorang mantan bek nasional, kita juga prihatin bagaimana mungkin Belanda kebobolan 3 gol dari Hongaria. Betul. Ya, ini sebuah tim yang kalau secara level juga kelasnya jauh di bawah Belanda, begitu kan? Betul sekali. Dan kalau kita perhatikan, para bek Belanda adalah bek yang relatif sangat mumpuni sekali kan. Ada Stefan de Vrij di situ berpasangan dengan Virgil van Dijk misalkan seperti itu. Itu kan nama-nama besar. Betul. Ya kan? Yang kita kalau di bursa transfer ini harusnya mahal nih 2 pemainnya gitu. Harusnya mahal, tapi ternyata kebobolan juga. Itu dia. Nah itu Belanda, catatan Belanda sampai menuju ke tahapan semifinal kali ini. Kemudian juga Inggris, ya kan Bagus. Kalau kita lihat penampilan Inggris yang kemarin itu juga membuat Southgate jadi bulan-bulanan publik, terutama masyarakat Inggris. Begitu. Banyak sekali meme yang saya lihat semuanya nggak ada masalah kok di Inggris, kecuali pelatihnya. Itu dia. Ini saya juga bingung, kenapa Inggris begitu tidak meyakinkan dalam konteks serangan ya. Padahal kalau kita perhatikan, mereka punya pemain yang cepat-cepat. Para flanknya bagus-bagus ya, ada Bukayo Saka di situ. Harry Kane juga masih menjadi pemain yang ditakuti lawan. Tapi entah bagaimana mereka tidak susah sekali mengkreasikan peluang di kotak penalti sehingga mendapatkan clear chance ya untuk mencetak gol lebih banyak. 2 gol di babak penyisihan, menurut kamu gimana? Itu sih miskin, itu sih sangat miskin gol gitu kan. Nah produktivitas mereka akan mendapatkan ujian pada malam hari ini. Tapi yang pasti kalau kita lihat Belanda dengan materinya, Inggris dengan materi pemainnya, kok kayaknya jadi kayak lihat Liga Inggris ya. Karena banyak juga para pemain yang berkumpul di Liga Inggris, memperkuat kedua negara ini. Nanti Bagus juga punya pandangan mengenai hal ini. Tapi saat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Hari Ini. Ya, Anda kembali menyaksikan Kabar Hari Ini. Kita juga masih membahas bagaimana peluang Inggris dan Belanda untuk bisa maju ke partai final, dan sudah ada Spanyol yang akan menunggu pemenang dari partai di malam hari ini. Tadi kita bicara mengenai track record mereka sampai akhirnya menuju ke partai semifinal. Sudah sempat saya singgung sebelum jeda, kok kayaknya kalau lihat Belanda berhadapan dengan Inggris malam nanti atau dini hari nanti, ini sama kayak lihat Liga Inggris ya. Karena banyak sekali materi dua negara yang berasal atau bermain di kompetisi Premier League. Bagus. Ya, di tim Inggris hanya 2 pemain yang bermain di luar negeri, yaitu Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Sementara di Belanda setidaknya ada 7 nama yang bermain di klub papan atas di Liga Inggris ya. Kita ada Virgil van Dijk, kapten, ada Nathan Ake, bek kiri dari Man City, ada juga Cody Gakpo, sayap kirinya Liverpool, terus Mickey van de Ven, ini pemain baru Spurs yang lagi moncer banget musim ini, setelah musim lalu di Bundesliga. Ada juga Ryan Gravenberch, tapi masih cadangan ya. Terus 2 kiper itu dari Brighton dan juga dari Brentford. Yang mereka adalah Bert Verbruggen yang merupakan kiper baru dimunculkan di tahun ini, adalah kipernya Brighton. Ini kita lihat bahwa mereka sangat kenal dong dengan gayanya pemain Inggris. Dan mereka pemain-pemain yang tentunya
istilahnya ini ya, arisan aja gitu ketemunya gitu kan. Gantian aja. Gantian aja Tapi gitu. ini menjadi keuntungan untuk siapa? Inggris yang lebih bisa membaca Belanda atau Belanda pun akhirnya bisa mengantisipasi serangan-serangan Inggris? Saya pikir ini lebih pada bagaimana kemudian kedua tim memaksimalkan potensi terbaik mereka, begitu ya. Bagaimana Bukayo Saka mungkin bisa dimaksimalkan, dibantu untuk bisa menaklukkan Nathan Ake di sisi flank begitu, agar dia lebih bebas. Karena kita tahu bagaimana Bukayo Saka kemarin menjadi pembeda ya ketika berhasil menyamakan skor atas Swiss dan laga diperpanjang hingga adu penalti. Di sisi lain kita juga harus lihat bagaimanakah skenario yang disiapkan oleh Belanda untuk menghentikan Jude Bellingham. Ini pemain ini laknya gede banget. Udah pemain ini bagus, laknya gede banget kan gitu. Sering membuat gol di momen-momen krusial. Betul sekali. Dan ini tugas besar dari dua pemain Belanda yaitu Ferdy Schouten yang bertugas sebagai penyapu bersih gitu ya, menghadang, dan juga Taizani Reinders. Ini pemain yang menarik ya. Betul sekali. Taizani Reinders ini juga jadi perbincangan karena memiliki darah Indonesia. Ada hubungannya juga karena keluarganya berasal dari Ambon, walaupun memang tinggal di Belanda. Ada juga nama Virgil van Dijk yang sangat dekat juga dengan Indonesia karena memang eyangnya dari garis ibu ini juga asal ataupun juga lahir di Jawa. Iya, dan melihat dua pemain ini. Jangan salah, Bi. Taizani ini sempat diisukan itu mau memperkuat Indonesia. Di awal-awal ketika masih bermain untuk Belanda remaja gitu kan ya, karena memang darahnya. Dan pada saat dia bermain untuk Milan musim lalu, Milan sedang memperingati Hari Ibu Sedunia, dia menggunakan nama keluarga ya, nama Konopesi kan ya, Jadi dia menunjukkan keindonesiaannya dalam itu, tapi kemudian dia memilih Belanda. Ini pemain yang sangat langka saat ini karena Belanda itu sebenarnya kekurangan atau lama tidak memiliki playmaker. Dia bertugas mengatur serangan, mempermudah pola serangan yang dilakukan oleh para pemain cepat Belanda. Kita tahu di depan ada Stefan Bergwijn, kemudian juga ada Xavi Simons di situ kan ya. Yang ini yang tentunya ingin mendambakan bola-bola indah dan juga mudah. Dan itu tugasnya Taizani. Betul sekali. Kalau 1988 pada waktu itu Koeman ada berhadapan di Inggris begitu kan. Ini sebagai pemain. Kali ini ia ada sebagai pelatih. Betul sekali. Kalau kita melihat potensi, kekuatan, bahkan juga tadi mampu membaca permainan dari Inggris, kira-kira bakal mengulangi gemilangannya nggak ya Koeman ini? Kalau pada saat itu sebagai pemain, kali ini bisa mengantarkan Belanda sebagai seorang pelatih, sebagai pemenang saat berhadapan dengan Inggris. Andai kata Inggris bermain terbuka, bisa jadi Belanda mencuri perhatian, mencuri kekosongan, mencuri kesempatan. Tapi yang saya perhatikan, Inggris di tahun ini itu seolah-olah dia mengadopsi apa yang dilakukan oleh Italia selama ini, yaitu bermain rapat di pertahanan. Ya kan? Jarang bikin gol, tapi tidak mudah juga untuk dibawol kan gitu ya. Dan itu yang membuat mereka bisa menarik pertandingan hingga panjang. Dan ini membuat mereka jauh lebih berbahaya. Ya kan? Karena kita tahu bahwa laga masuki menit 120, 115, ini bukan masalah kekuatan fisik dan taktik, ini kekuatan mental. Gimana para pemain bisa bermain sepanjang itu. Dan Inggris membuktikan, they can do it. Nah ini yang menarik pada malam hari ini. Memang dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Inggris ini sangat rajin membawa lawan untuk bisa melakoni sampai extra time, bahkan juga tos-tosan. Ya. Nah kalau memang ternyata pertandingan dari kedua negara ini pada malam hari ini atau dini hari nanti sampai kemudian extra time, prediksi Anda bagus? Kita menghadapi dua kiper yang sama-sama saya pikir sangat mengejutkan ya. Pickford di bawah di Inggris dan juga ada Bird di Belanda. Ini belum teruji. Jadi ini akan menjadi tantangan menarik. Saya pikir Belanda akan berusaha untuk mengejar, jangan sampai penalti lah kan gitu. Tapi mereka punya Algoji yang bagus-bagus. Baik, artinya kalau saya simpulkan, kalau menurut Bagus sih kayaknya yang pantas menjadi lawan Spanyol Belanda gitu jadinya. Kayaknya seru ya. Oke, Bagus, terima kasih sudah berbagi analisa. Nanti kita akan lihat sebenarnya siapa yang jadi pemenang antara Belanda berhadapan dengan Inggris.